Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa udhrin la yasma' wa du'an la yustajabu laha. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat malam ini bersama-sama mengkaji, membaca zikir, duduk bersama. Bahwasanya dikatakan dalam hadis al-ma'na, barang siapa yang berkumpul dua orang saling bertemu karena cinta, ta'akhu fillah, bertemu karena antara persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia dijamin oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah nikmat, banyak nikmat, itu baru satu. Belum lagi nikmat kita duduk bersama guru, belum lagi nikmat kita banyak nikmat. Saking nikmatnya utang lupa. Pokoknya nikmat semua akhirnya utang lupa. Alhamdulillah. Minimal dari 24 jam ada beberapa jam yang kita senang. Apalagi senangnya bermanfaat dan bisa memodalkan diri kita untuk nanti hidup di dalam barzakh dengan bahagia. Amin. Karena tidaklah inti daripada kita hidup di dunia ini kecuali zikir. Gak ada inti kita dilahirin di dunia ini kecuali buat zikir. Bahkan kita lupa gimana kita dilahirin, dan kita juga nggak tahu tiba-tiba mati malaikat depan mata, nggak ada yang tahu. Jadi itu semua intinya adalah zikir. Salat itu apa? Zikir. Doa lil khair. Salat itu doa dengan doa yang baik, itu namanya salat. Nanti akan kita bahas. Itu jadi semua sesuatu itu zikir. Apalagi zikir yang kita baca dikaji dan ustadz yang menjelaskan, masya Allah ganteng, berwibawa, walafiat. Mudah-mudahan senantiasa dijaga keistiqomahan. Karam Ustaz Haryudin, Allah panjangkan umurnya, rezekinya, dihidupkan dalam tiada arti dalam utangnya, dan senantiasa kalau ada cicilannya ditanggung oleh Allah SWT. Tambah istri jangan. Alhamdulillah, banyak nikmat kita di sini. Dari zikir semua ada. Habis zikir belajar zikir, habis belajar zikir belajar sholat, belajar ilmu fikih. Kurang nikmat apa lagi? Itu tidak mungkin terjadi kecuali Allah yang memilih kita. Mungkin kita sok-sokan diri kita ini. Siapa sih kita ini? Sehari nggak kentut aja bingung. Wah, ini gue mati nih sehari nggak kentut. Bawa sepiteng berjalan, kita ini sepiteng berjalan. Masih penting sepiteng yang di bawah tawadu. Tetap ikhlas ketika ada orang menerima apa adanya. Kalau kita sepiteng berjalan dan menganggap diri kita paling mulia di antara orang lain, ya billah, nggak ada artinya. Tapi alhamdulillah Allah masih memuliakan kita. Bahkan disebutkan pernah ada nama akhir sahabat khilaf ulama, dikatakan bahwa beliau adalah akhir sahabat, namanya Abu Kilabah atau Abdullah bin Amr. Beliau ini salah satu sahabat yang terkenal kewaraannya, terkenal dengan zikirnya, terkenal dengan bersyukurnya. Suatu masa di akhir zaman tabi'in, di akhir zaman sahabat, ada salah seorang prajurit Mesir atau talibul ilm. Beliau lagi keliling di daerah Mesir namanya Arish. Beliau bertemu suatu kemah di pertengahan padang pasir, ada kemah. Maka diperiksa sama beliau. Ketika diperiksa ditemukan di situ ada manusia. Pas ada manusia ini minta tolong carikan anak saya Fulan bin Fulan. Wah, itu kok anaknya kayak nggak asing namanya. Nah, maka sebelum dia nanya anak, tadi minta cariin anak, ditanya, nih orang pas ditemuin dalam keadaan kakinya udah nggak ada, tangannya udah nggak ada, badan doang. Kemudian matanya pun buta. Nggak tahu telinganya tuli atau enggak, karena nggak diriwayatkan. Ya, tapi matanya buta, tangannya nggak ada, kakinya udah nggak ada, cuma tinggal mulutnya doang. Sedangkan yang diucapkan dia itu hanyalah alhamdulillah, 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 dibaca udah alhamdulillah. Maka orang Arabi tadi pun bingung.
Ini orang alhamdulillah sama apa? Ini apa nih, kemah udah merubuh. Kita kadang rumah belum di Aceh aja udah pada galau. Rumah belum di plaster aja udah kusut tiap hari, nggak tahu mau cari cicilan rumah pinjol. Akhirnya pinjol. Pinjol nggak tembus, akhirnya naudzubillah nih. Ngapain dia? Deposit. Nah ini bahaya. Nah ini yang bahaya, selot-selot judi laknat ini. Hati-hati. Allah mengharamkan di dalam Quran nasnya, disandingkan dengan khamar, dengan minuman keras. Janganlah kalian, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian khamar dan maisir. Apa itu maisir? Judi. Nggak boleh judi. Haramnya nas, nggak ada khilaf ijma, qaul ada. Tapi di mazhab saya ini boleh, kalau online ini begini, nggak ada. Kalau sudah namanya judi, jelas judi on. Jadi kita kadang bingung, ini orang Arabi tadi menanyakan, apa gerangan engkau ini? Kok bisa Pak? Anda ini melantunkan kalimat tasyakur, itu alhamdulillah. Kok bisa, ini buat apa? Maka orang yang terlukai dalam kiamat tadi mengatakan bahwasanya aku bersyukur karena Allah menghapus seluruh anggota tubuhku, tapi masih menyediakan mulutku untuk bisa dibasahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur. Nah, sudah sampai mana kita nih ngerenungin, kok bisa gue yang dipilih setiap bulan gue hadir mulu? Padahal ini bukan apa, Bib, sholat kadang kagak sholat. Nah, ini kadang kalau udah duduk mah gibah aja hidupnya. Habis gibah juga, pokoknya udah aib semua, Bib. Udah mas piteng jalan aib semua lagi. Lengkap udah. Tapi kok bisa ini saya yang kepilih? Nah, itu kok bisa? Nah, rahasianya ada di nadrah antum kepada guru sekian. Karena penglihatan kalian kepada guru yang ada di sini, Ustaz Hafiyuddin, beliau ini sudah memandang mata gurunya. Gurunya memandang mata gurunya sampai kepada pandangan kepada Nabi Muhammad. Jadi itu harus disyukurin, harus dinikmatin, harus direnungin. Kalau nggak kita renungin, maka nggak akan pernah ada manfaatnya kita duduk berzikir di majelis yang mulia ini. Jadi harus sering merenung, ya, jangan pas utang doang digalauin, tapi diri kita ini harus digalauin. Kenapa kita kok nggak berterima kasih sama Allah? Kenapa kita terus yang dipilih untuk duduk di sini? Itu tandanya Allah cinta dan memilih kasih sayangnya untuk kita semua yang ada di majelis ini. Alhamdulillah. Maka ikhwani, kita melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, bahwasanya setelah khutbah, alhamdulillah sekarang kitabnya ada. Kemarin khutbah dari sahibul kitab Al-Mu'allif Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan bahwasanya kitab beliau ini dibuat mukhtasar, dibuat pendek. Kenapa? Supaya orang awam gampang memahaminya dan penuntut ilmu juga gampang untuk memahami orang awam. Jadi enak ngajarnya. Dan juga ada ittisal, kaitan antara kitab yang mengarang ini dengan Ratibul Haddad. Karena ini Anda sering sebutkan, beliau adalah murid kesayangannya Al-Imam Al-Haddad. Orang yang berjuang setiap hari jalan kisaran 20 km berjalan kaki setiap hari bawa kitab sekarung buat menuntut ilmu kepada Imam Haddad. Dan beliau juga yang meriwayatkan bahwasanya Imam Haddad wafat dalam keadaan mengajar kitab Muwatta. Imam Haddad ini ngajar, pas lagi ngajar kitab paling sulit dalam ilmu hadis, namanya kitab Muwatta karangan Imam Malik bin Anas. Beliau mengajar itu kemudian wafat. Imam Haddad ini sebelum beliau wafat, beliau doa sama Allah, ya Allah janganlah engkau wafatkan aku kecuali badanku semua udah habis. Kecuali badanku semua udah habis, hartaku semua sudah habis. Makanya kalau ada keturunan Imam Haddad ini biasanya kurang kaya. Biasanya hidupnya biasa aja karena nggak ada doa dari Imam Haddad. Dan ada banyak habaib yang mendoakan cucu-cucunya banyak, bukan hanya Imam Haddad. Maka ikhwani, kita beruntung di sini bisa membaca kitab yang juga bermuttasil, sama-sama ada ittisal. Beliau gurunya, ini murid. Dan yang ngajar pun di pesantren kakak kelasana sesuai. Ini gurunya, ini murid. Alhamdulillah bisa seperti itu tandanya takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila an qala arkanul islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Yaitu kita belajar
tentang syariat. Karena kemarin disebutkan bahwasanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu hukumnya wajib. Kalau sudah wajib, kita nih sekarang udah pada syahadat belum? Udah kali. Masa ada yang Kristen, Katolik, Protestan gitu. Salah majelis gitu. Di sini muslim semua kan? Berarti udah syahadat. Maka kita terkena khitab, terkena mukhatabah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita wajib menuntut ilmu. Nah, wajib ini apa sih? Wajib ini mafa'alahu yuzab. Kalau dikerjakan mendapat pahala. Dan kalau ditinggalkan yuqab, yu'adzab, akan mendapatkan siksa. Artinya kalau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjain dapat dosa. Berarti wajib. Nah, masalahnya ilmu yang kayak apa yang dimaksud Nabi Muhammad SAW? Banyak ulama khilaf di antara ilmu ini. Salah satunya yang paling kuat ilmu yang dimaksud Nabi Muhammad SAW yaitu adalah ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu gimana cara kita sholat, gimana cara kita zakat, gimana cara kita haji, gimana cara kita menunaikan puasa Ramadan dan 5 rukun Islam. Itu yang dimaksud untuk ilmu. Karena syahadat pun ada ilmunya. Kullu maulidun yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang lahir dilahirkan ala fitrah. Fitrah ini ulama ada yang bilang fitratul Islam. Karena terusan hadisnya fa inna abawahu yuhawidani au yumajjisani. Karena barangkali kalau ada orang lahir sesungguhnya orang tuanya yang bikin dia keluar dari Islam. Karena setiap bayi yang lahir itu bakal menjadi agamanya Islam. Hadis Nabi Muhammad yang bilang. Maka kita semua terlahir jadi Islam. Berarti kita harus menuntut ilmu. Gimana cara syahadat yang benar? Syahadat itu ada 6 syaratnya. Yang pertama ada 6 yang disebutkan syarat daripada syahadat ada. Salah satunya dia harus sadar. Kemudian yang kedua dia harus memilih Islam sebagai agama. Yang ketiga dia harus menjadikan dirinya sudah balik, akil, sudah balik. Jadi kalau orang belum balik nggak usah disuruh syahadat. Misalnya punya teman agamanya Konghucu, misalnya dia kan masuk Islam, tapi umurnya masih 8 tahun. Laki-laki semua teman orang 8 tahun. Berarti maunya janda. Di akhirnya diajakin masuk Islam anak. Nggak perlu karena dia belum dan dia juga harus memilih dengan sadar dan harus berakal. Ala kulli hal syarat itu harus kita cari, harus kita tuntut sehingga kita mengetahui dengan tegas ketika kita bersyahadat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Rukun Islam, rukun arkan. Apa itu rukun? Rukun itu kalau nggak dilakuin semuanya maka nggak sempurna. Berarti kalau kita nggak ngelakuin semuanya maka kita belum Islam. Apa aja sih? Karena arkanul Islam ini hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Langsung malaikat Jibril menyamar jadi manusia mengajarkan di depan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dalam hadis bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ja'a rajulun syadidul bayadih thiyab. Ketika kami duduk bersama Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba datang laki-laki. Yang mana laki-laki ini kami nggak ada yang kenal sama sekali. Ini orang siapa sih? Wala yura atharus safar. Dan ini orang nggak kelihatan ada bekas. Kan kalau misalnya tamu minimal kita di Madinah nih. Benar kita bisa ziarah ke Madinah. Jadi lagi duduk, lagi belajar sama Nabi Muhammad, tiba-tiba ada orang. Kayak kita nih sekarang, tiba-tiba orang datang. Oke lah kita nggak kenal, masih masuk akal. Mungkin ini orang Merak atau ini orang mana tiba-tiba rapi, pakainya putih, itu duduk di mari. Duduknya bukan kemarin, ini meja disingkirin sama dia, langsung ditempelin dan ikulnya sama dengkulnya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang kenal. Wala yura minhu atharus safar. Dan dia nggak kelihatan bekas safarnya, maksudnya nggak kelihatan debu, nggak kelihatan bajunya rapi. Ini kayak orang mari. Ini bingung para sahabat.
Maka tiba-tiba duduk langsung ditempelin dengkulnya sama dengkul Nabi Muhammad SAW dalam keadaan tasyahud awal. Maka pas sudah duduk tiba-tiba nanya, ditanya, "Mahwal Islam?" Ditanya apa itu Islam? Dijelasin sama Nabi Muhammad, "Al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa an tuqimus shalah wa an tu'tuz zakah wa an tasumu Ramadan wa an tahujjal bait istata'ta ilaihi sabila." Dijelasin sama Nabi Muhammad. Habis dijelasin sama Nabi Muhammad, dia bilang sadaqta. Benar. Bingung sahabat. Ini orang kok bisa ngedatengin Nabi Muhammad, kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba dibenerin. Bingung dong. Tanya lagi, mahwal iman. Tanya, antum minabillah, malaikati wa rusulih. Dijelasin sama Allah. Sampai terakhir ditanyakan ihsan, yang terakhir ditanyakan alamat kiamat. Nah, maka ulama bersepakat bahwasanya hadis ini dijadikan istimbat sebagai sebagai rukun-rukunnya agama, tiang-tiangnya agama. Makanya kita dari kecil sering ngapal arkanul sering juga ngapal arkanul tapi jarang kita mengetahui arkanul ihsan dan al-ilm bi alamatis sa'ah. Jadi ulama di pembaharuan modern sekarang arkanul din ini menjadi 4 bukan 3 lagi. Ya, tapi sebagian ulama memilih tetap 3. Jadi bebas memilih 3, memilih 4, yang penting jangan ditambahin jadi 5. Kalau ditambahin jadi 5, jangan ngaku anak majelis mari. Anak majelis yang lain kayak mau wujud tadi. Maka ikhwani, jadi diajarkan, maka sahabat pun bingung. Akhirnya setelah orang tadi habis nanya-nanya, dibenerin, habis nanya, dibenerin. Bingung Rasulullah kok dibenerin, langsung pergi lagi, nggak pakai salam lagi. Maka kata Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, coba cari itu orang." Kata Sayyidina Umar di dalam hadis ini, "Saya keliling selama 2 hari sekota Madinah ini, saya nggak nemu sama sekali itu orang. Nggak nemu saya. Akhirnya saya mengadu kepada Nabi Muhammad, saya nggak nemu lagi nih orang, ya Rasulullah, anak nggak nemu ini orang." Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Sungguhnya itu adalah malaikat Jibril. Beliau datang untuk mengajarkan kalian semua agama kalian." Makanya ulama semua mengambil kesepakatan bahwasanya ini adalah rukun-rukun agama, arkanuddin, rukun-rukun agama harus diketahui. Boleh nggak tahu sekedar tak boleh, tapi nggak apa, ulangin, ini ada kan video rekamannya, ulangin sampai benar-benar Pak. Nggak tahu, tanya. Kalau kagak tahu, malu bertanya sesat di jalan tol Jakarta. Malu bertanya sesat di jalan. Bertanya, as-su'al nisful ilm, bertanya setengah daripada ilmu. Karena kalau orang kagak nanya, berarti kagak paham. Ada 2. Kalau emang dia benar paham banget, berarti dia minimal pernah mondok. Tapi kalau dia kesini dan mengaku dirinya awam, kagak nanya, berarti dia kagak paham. Bahkan ikhwan kita yang di Ahqaf, ada salah satu ustadz namanya Syekh Arafat, beliau pernah mengatakan, "Man ta'allama usul al-fiqhi", barang siapa yang belajar usul fikhi, fala yas'al an asatidatih, dan dia nggak nanya kepada ustadz yang ngajarnya, fa innahu la yafhamul usul, sungguhnya dia nggak paham ilmu usul. Jadi kalau belajar usul, habis belajar kagak nanya, berarti dia nggak paham. Kita juga begini, nggak usah usul dulu, belajar yang mendasar dulu. Kalau kita kagak nanya, berarti nggak paham. Tapi anak berbaik sangka, mudah-mudahan semua yang ada di sini Pak. Amin ya Rabbal alamin. Jadi rukun ini harus kita tahu dan kita pahami semuanya secara sempurna. Yang pertama adalah syahadat. Apa syahadat gimana maksudnya? Ini i'tiqadu alla ma'budu bihaqqi mumkinin illallah. Yang pertama kita syahadat ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, langsung kita berkeyakinan dan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan satupun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah cukup. Kita berkeyakinan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan apa yang menguatkan kita? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah itu cukup. Cukup bagi kita semua untuk meyakinkan bahwasanya kita bersyahadat dengan ilmu.
keyakinan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Satu. Tidak juga Allah dilahirkan, dan tidak juga Allah melahir, dan tidak akan ada yang mampu menyerupai Allah dan berserupa dengan Allah. Tidak akan ada yang mampu. Nanti itu semua akan dijelaskan di Arkanul Iman, pelajaran selanjutnya, karena menyangkut pelajaran akidah juga, insya Allah bulan depan. Sehat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kita juga bersyahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Utusan gimana maksudnya? Maksudnya adalah utusan manusia yang diutus menjadi rasul dan membawa agama yang menghapus semua syariat agama sebelumnya. Jadi kalau kita pengen toleransi, ini ada ajaran Kristen yang mirip nih, berarti nggak apa-apa, kagak boleh. Berarti syahadatnya kagak benar. Nggak ada toleransi, telur asin yang ada banyak. Nggak ada istilah toleransi. Berarti kalau itu saya boleh dong syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Yesus, sudah ditambahin namanya. Ditambahin lagi wa anna Muhammadan wa Isa Rasulullah, ditambahin namanya. Tapi ada penambahan Tuhan di situ, maka tidak boleh. Karena di sini kita harus berkeyakinan bahwasanya agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umat Islam, yaitu menghapus semua syariat sebelumnya. Makanya kita adalah syariat yang baru, syariat yang modern. Bahkan fikih kita pun sampai akhir zaman itu fikihnya terus berkembang biak, dan ilmu-ilmu terus berkembang biak sampai akhir zaman. Seperti sebagaimana ada orang mau merubah Quran, mampu nggak? Karena Quran dijaga sama Allah. Ada orang mau mengubah pelajaran, mengambil pelajaran baru merusak akidah, bisa nggak? Nggak bisa, tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau berapa banyak pun golongan, ada Wahabi, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada ini, ada itu, nggak bisa. Nggak bakal kehapus. Kucul-kucul ada orang pengen ngapus nasab habaib. Ini yang paling kagak bisa. Nasab Habib itu mau sampai apang tahu mau dihapus nggak bakal bisa, kecuali dia habis temenan sama Dajjal, itu nggak kehapus. Kenapa nggak kehapus? Karena Nabi Muhammad yang bilang sesungguhnya Imam Mahdi nanti di akhir zaman akan melawan Dajjal. Dia termasuk dari keturunan dan banyak dalil yang lain. Terus kalau misalnya nasab udah kagak ada, siapa lagi yang nurusin Imam Mahdi? Engkong lo jadi Imam Mahdi? Enggak ya? Tapi kok di Indonesia aja nggak ada habaib. Kalau di luar nggak apa-apa ada habib ya, itu berarti hasud. Berarti itu pilih kasih. Berarti ada something, sesuatu yang dia sembunyiin. Nah, ini nggak bisa kayak gini. Jadi sesuatu yang memang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak bisa lagi dirubah. Makanya ilmu syariat yang dulu itu semua udah dihapus. Zaman Nabi Musa, orang ada mendatangi Nabi Musa, wahai Nabi Musa, saya mau taubat. Maka kata Nabi Musa, bentar, saya nanya dulu ke Allah, harus turun dulu wahyu kalamullah. Nabi Musa adalah kalimullah yang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan keadaannya. Jadi kita kalau usah menghayal keadaan ini, berarti ngobrol itu dulu tidak ngopi, boleh, apalagi ngopi, boleh. Jadi bisa keluar dari akidah, boleh. Jadi kita nggak usah mikir ke situ. Kadang bahayanya kita mikir ke situ. Kalau udah mikir ke situ, ujung-ujungnya temenan sama Mu'tazilah. Nah, jadi Ashabul Zahir, dia membentuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ditanya, kemudian jawabnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa? Kalau kalian mau taubat, di Quran ada, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kalian mau taubat, orang yang tadi datang pengen taubat, kata Nabi Musa, kalau lu mau taubat, Allah barusan ngasih wahyu, kalian bunuh diri. Habis bunuh diri diampunin sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mau syariat itu ada lagi? Susah. Kadang kita mau mati mikir, kalau gue mati bini gue gimana? Kalau gue mati ini cicilan belum keluar, siapa yang nerusin? Ini anak gue ntar mau kemana kalau gue belum bayar gaji? Mati banyak pikiran mau mati, padahal dia udah mati nggak ada yang nangisin. Ini kasihan, nggak ada amal, nggak ada apa, takut mau mati, kasihan. Maka kita bersyukur karena dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW menghapus syariat-syariat yang sebelumnya.
Zaman Nabi Isa ada fitnah juga, sehingga Nabi Isa difitnah, akhirnya ada namanya Ashabul Kahfi, dibangkitkan orang mati bisa dibangkitkan setelah 300 tahun. Itu semua untuk menjelaskan. Coba di zaman kita daerah sini kan ada kuburan katanya, tiba-tiba ada TPU muncul, udah gempar begitu doang, apalagi TPU tiba-tiba keluar tangan. Nah, jadi tidak perlu lagi syariat di zaman Nabi Muhammad SAW ini banyak kemodernan, sehingga modern itu apa sih fungsinya? Modern itu fungsinya untuk menghapus semua mughayyabat, sesuatu yang gaib-gaib ini dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Buat apa? Supaya memudahkan Dajjal. Memudahkan Dajjal ketika nanti berdakwah. Jadi cepat hancurnya udah, karena umat Nabi Muhammad ini paling disayang sama Allah. Tapi di sisi lain kita juga paling banyak cobaannya, karena afsadul ummah man laqiya Dajjal. Orang yang paling jelek umat yang bertemu dengan Dajjal. Jangan sampai, semoga kita semua tidak bertemu dengan Dajjal. Makanya sekarang banyak fitnahnya dari telepon. Telepon itu kan matanya satu, setan gepeng. Matanya satu. Nah, itu termasuk Dajjal juga, cuma kita nggak sadar karena itu fitnah modern. Makanya ulama salaf kita di tasyahud akhir itu menganjurkan kita baca doa tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi qabri wa min syarri wa min adzabi jahannam, min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wa min syarri fitnati masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal, karena memang udah parah banget. Sebelum ada Dajjal aja udah parah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca itu. Enggak apa itu tasyahud akhir aja kadang baca Al-Fatihah. Saking kagak khusyuknya. Lagi tasyahud akhir tiba-tiba baca Al-Fatihah. Bingung lagi nih gua. Udah sholat, udah salah belum tadi? Ini sholatnya bagaimana ya? Kadang bingung seperti itu. Tapi ala kulli hal, apa solusinya? Solusinya di setiap hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Kagak bisa ngaji, datang kemari ngaji sama Ustadz Asep sampai bisa. Bisanya dikit-dikit, gimana? Baca dari surat pertama sampai surat 11. Sudah cukup, mudah-mudahan dilindungi dari fitnah karena Dajjal ini susah. Bahkan Nabi Khidir yang ngajarin Nabi Musa itu wafatnya sama Dajjal. Bayangin, sekelas Nabi aja nggak bisa, bertekuk lutut di depan Dajjal nggak bisa, habis kalau udah sebelum Dajjal. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka kita harus bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Dan daripada syaratnya juga harus mualah. Setelah baca asyhadu an la ilaha illallah, langsung terusin, jangan makan madang dulu. Yuk, saya mau tajdidus syahadah, boleh nggak? Saya mau memperbaharui syahadat saya. Datang asyhadu an la ilaha illallah. Lapar, makan dulu bentar ke Padang. Tapi mau pesan apa, rendang apa ayam bakar? Oh, nggak boleh. Tidak loh, harus mualah, harus langsung dibaca. Nggak boleh diputuskan, harus langsung dibaca. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia harus langsung. Tapi kalau misalnya satu-satu tidak boleh. Dan harus tertib. Nggak boleh asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Nggak boleh, harus tertib. Allah dulu baru Rasulullah. Terserah habisnya mau ditambahi wa anna Adam Rasulullah, wa anna Idris, wa anna Nuh, tambah nama dia, wa anna Abi, bapaknya dia juga umatnya Nabi, ditambah nama dia banyak sampai 2 jilid. Ya, terserah. Yang penting yang pertama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cukup ya, seperti itu cara syahadat. Kalau pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Apa, silahkan. Karena di dalam syarat nggak harus pakai bahasa Arab, cuma lebih afdol menggunakan bahasa Arab. Islam ini harus dengan Arab. Kalau ada Islam nggak dengan Arab, hati-hati. Karena lughatul jannah itu bahasa Al-Arabiyah, lughatul jinan bahasa Arab, bahasanya surga. Terus yang kagak bisa, ini gimana Beb? Kagak bisa bahasa Arab nih, kayak kita pada nih, bisa nggak bahasa Arab? Misalkan ana alimukum bil lughatil arabiyyah al-an, alimukum al-an ad-dirasa bil arabiyyah, misalnya
Satasma'u hadza kullu al-arabiyyah batafham wala la? Ada yang bisa jawab kan? Alhamdulillah. Bakal bisa. Nah, ini gimana? Ada gambaran. Orang yang namanya kalam dalam ilmu mantik, bahwasanya kalimat berbicara itu ada dua. Ada isyarat, ada juga mukallamah, berbicara dengan mulut. Nah, kalau misalnya orang yang di surga nanti nggak bisa bahasa Arab, dia binisyarah. Jadi kalau dia ngomong, misalnya dia temennya, misalnya ada Deleng, namanya Deleng. Si Deleng punya teman namanya Ujang. Si Ujang bahasa Arabnya fasih. Dibilang anak boleh wildan mukhalladun. Saya pengen anak kecil yang cakep supaya bisa ngelayanin saya. Bisa. Temennya yang bisa melihat, dia pengen doa juga nggak bisa. Akhirnya dia bisa pakai isyarat, kasihan. Akhirnya ketika hari Jumat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa melantunkan istighfar langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bahasa Arab perlu dikaji, perlu belajar, dan nggak boleh sekalipun kita merendahkan bahasa Arab. Kalau mau merendahkan orang Arab apa? Tapi kalau merendahkan bahasa Arab tidak boleh, karena bahasa Arab langsung nasnya dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa surga. Maka ikhwani, ya, jadi kalau kita mau syahadat boleh nggak pakai bahasa Arab kok, boleh. Tapi lebih bagus menggunakan bahasa Arab. Adalah gampang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Apa yang dimaksud utusan? Yang berarti menghapus semua syariat Nabi sebelumnya, dan nggak ada toleransi ajaran selain Islam yang boleh masuk ke akidah kita. Itu yang dimaksud daripada syahadat. Paham? Paham dong. Paham nggak? Kalau pelajaran anak nggak boleh insya Allah. Kalau paham Pak? Kalau nggak paham nggak Pak? Karena ini ilmu syariat, bukan curhat. Kalau pada curhat, gua kasih solusi, lu bilang paham nggak? Insya Allah. Nggak apa-apa, silakan. Karena hidup lu. Tapi kalau pelajaran syariat, lu paham bilang Pak, nggak paham nanya. Silakan nanya gratis. Nanya gratis. Tidak Pak, tidak bayar. Kalau yang patungan beda lagi. Ala kulli hal. Ya, jadi itulah syarat dan seputar syahadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu rukun yang pertama. Adapun rukun yang kedua, kata Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad menjawab, rukun yang kedua adalah wa antaqumus shalah, yaitu iqamus shalah, mendirikan salat. Apa maksudnya mendirikan? Mendirikan di sini mudawamah. Al mudawamah bis shalah, senantiasa istimrar. Ini semalam ngaji sholat, sekarang semangat, besok sholatnya subuhnya pun jam 3, saking semangatnya belum azan udah sholat ya. Semangat deh kita deh. Belum azan udah langsung sholat. Apalagi pas kunutnya ngaji ya, 1 juz dibaca, bukan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, bukan doa kunut nazilah lagi, dibaca 2 juz sama dia, saking semangatnya. Bukan seperti itu. Atau dia sholat tepat waktu terus sampai ke isya tepat waktu sholatnya. Akhirnya apa? Akhirnya besoknya carang-carang lagi. Sholat subuhnya jam 8, sholat zuhurnya jam 5:30, sholat asarnya dirubah waktu. Kayak gini nih. Nah ini berarti belum ada jiwa akan Islam di dirinya. Ya, karena kata Nabi Muhammad SAW, kalau Allah Azza wa Jalla hadis kursi, inna li'abdi alayya ahdan in qamas salata. Sesungguhnya hadis kursi kata Allah Subhanahu wa taala, aku punya janji. Allah kalau janji kira-kira mungkin enggak ingkar. Mustahil. Kalau presiden kita ingkar biasa. Kalau pemimpin kita ingkar dia bukan karena biasa yang sekarang, bukan. Maksudnya karena manusia. Kita pun kalau janji ingkar dia biasa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mungkin juga Allah mengingkar. Wah, ini hati-hati, harus syahadat lagi nih. Apalagi syahadatnya tadi udah bisa, udah ada ilmunya. Harus syahadat ini enggak boleh murtad. Siapa yang bilang Allah ingkar janji, karena itu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, saya punya janji untuk hamba-hamba yang saya ciptakan semuanya.
Buat hamba-hamba saya ini, manusia-manusia ini saya punya janji. Yang apabila mereka menjalankannya, saya bakal kasih janji. Apa? As-shalah, sholat. Tapi ada catatannya, li waqtiha, sholat ketika habis azan tepat waktu. Ahabbul a'mali ilallahi as-salatu fi waqtiha. Amal yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala adalah sholat tepat waktu. Kalau mau selamat nih, selamat ada dua doang jalannya. Hidup di dunia ini selamat ada dua. Tapi katanya cuma ada satu yang bisa nyelamatin kita di dunia, juga nyelamatin kita di akhir. Ada satu kata, apa itu? Yang pertama sholat. Hanya ada satu, hanya ada yang pertama, yaitu sholat. Sholatnya terbagi dua cabang menjadi dua. Ada as-shalah lillah, yaitu sholat dengan gerakan muftatih bi takbiratul ihram wa mukhtatim bis salam. Sholat kita setiap hari 5 waktu, Allahu Akbar, tutup dengan assalamualaikum. Kemudian sholat yang selanjutnya as-salatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ini kalau udah dua sholat ini kita jaga, ikhwani, maka hidup kita di dunia dan di akhirat selamat. Jadi penting, jangan amin doang. Jangan amin dong. Sholat habis ini. Jangan pulang dari sini yang belum pada sholat isya. Sholat isyanya besok bareng sama subuh. Dibarengin lagi sama duha. Dibarengin lagi sama isyraq. Banyak udah sholatnya. Akhirnya kodok keliling. Banyak juga sekarang di kita ini lagi banyak ya sholat zuhur habis sholat Jumat. Sholat zuhur habis sholat Jumat ini di Banten banyak. Ini kalau orang awam nggak tahu ilmunya bahaya. Karena kalau dia tiba-tiba ikut-ikutan niatnya kodok sholat Jumat, maka sholat dia datang dari awal, dari jam 11 sudah maju, udah baca Al-Kahfi, udah banyak ini segala macam. Ya, udah sholat Jumat dengan khusyuk, bahkan tempatnya tidur, udah ngantuk, dikanjel sama juga kagak tidur. Supaya ngeliat imam khutbah, itu semua hilang senyap. Gara-gara dikodok jadi sholat zuhur. Jadi pahala biasa doang. Nah, jadi hati-hati kalau nggak tahu ilmunya. Orang mengkodok zuhur ini mungkin husnuzon ana. Mungkin karena nasihat, karena kita kalau sholat Jumat di kampung biasanya orang kampung yang sekarang baru pada gede nih, dulu pas di SD, pas di SMP jarang sholat Jumat. Akhirnya dididik supaya dikodok nih sholat lu yang dulu nggak sholat Jumat lu kodok. Kalau niatnya benar. Tapi kalau dia niatnya mengkodok sholat Jumat yang barusan, akhirnya sholat Jumat yang barusan berarti gak ada. Kalau 3 minggu dia begitu, berarti dia 3 minggu ada sholat. Berarti harus syahadat. Repot lagi, nah, makanya kita harus pahamin sesuatu yang kita nggak paham, nggak usah kita lakuin. Kecuali kita melihat guru kita ikut melakuin, maka lakuin. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang aneh dan kayaknya beda, ini gue hidup 20 tahun di kampung ini, nggak pernah ngeliat orang ada sholat zuhur habis Jumatan. Kok sekarang rame, tiba-tiba viral di mana-mana. Ini bagaimana solusinya? Tanya ke guru, atau tanya ke orangnya langsung biar dia menjelaskan supaya kita tahu. Karena kita tahu bukan buat merendahkan orang tadi, tapi kita memang mau cari amalan yang sekiranya bisa menambahkan amal kita. Jadi nggak apa-apa, ini harus dijaga, jangan main ikut-ikutan aja. Kalau mau ikutan niatin mengkodok sholat yang lalu, sholat yang lain, sholat yang 4 rakaat juga. Jangan mentang-mentang di situ mengkodok sholat subuh. Kagak bisa orang 4 rakaat yang dikodok subuh. Ya kagak bisa. Udah tahu 4 rakaat subuh, akhirnya dia orang lain sujud dia masih kunut 2 kali. Paham ya? Maka ikhwani ya, kita harus mendirikan sholat. Apa janjinya Allah Subhanahu wa taala? Dengan catatan ya, pas habis azan dia langsung sholat. Janjinya Allah Subhanahu wa taala an la u'adzibahu wa an udkhilahul jannata bighairi hisab. Orang yang sholat tepat waktu, nggak harus jamaah kok disebutin di sini, yang penting tepat waktu. Apalagi berjamaah. Kalau udah berjamaah tepat waktu, an la u'adzibahu, hadis sahih. Hadisnya bukan hanya sahih tapi juga hadis qudsi, hadis langsung dari Allah Subhanahu wa taala. An la u'adzibahu ini kalimat yang sangat manis. Aku nggak akan. La u'adzibahu ini apa? Fi'il mudhari' yufidul istimrar. Selamanya nggak bakal kena azab. Dari awal pujian Allah Subhanahu wa taala udah sangat indah, nggak bakal saya azab. An la u'adzibahu, nggak bakal saya azab.
Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala wa an udkhilahul jannah. Udah mau dikubur nyantai. Kata berapa juta orang banyak yang mimpi daripada orang soleh ketika bertemu orang yang hidup dikubur pengen dibangkitin supaya bisa sholat, pengen dibangkitin supaya bisa sedekah. Ini dua amal, sholat sama sedekah, ini paling parah buat pegangan kita nanti. Jadi kalau misalnya Ustaz Asep ngajak patungan jangan pelit buat majelis. Kalau beliau jangan ada aja alasannya. Ini duit ada ceban, ada goceng. Yang goceng cakep, yang ceban lecek. Tetap dikasih, nah yang cakep 2.000. alasannya nih yang cakep gua kasih, padahal goceng kasih udah yang lecek apa yang penting nominalnya lebih besar karena untuk kemaslahatan kita. Kalau kemaslahatan di majelis aja susah, gimana mau kemaslahatan di akhirat? Maka ikhwani, banyak orang yang ingin dibangkitkan supaya bisa sholat, supaya bisa sedekah. Makanya kata Allah la u'adzibahu, gak akan pernah aku azab, gak akan pernah, mustahil Allah bohong. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala wa an udkhilahul jannah, aku akan masukin dia ke surga, bukan hanya masuk surga biasa, tapi kata Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab. Pas kita bangun dari kubur nih, udah hidup di kubur enak nih, kubur makan mulu, orang ngantri di barzakh ngumpulin makanan, kita ketawa ngeliatin dia, wah ngantri lu nih berbagi. Tapi nggak bisa bagi-bagi di sana, hidup sendiri. Hidup di dunia enak bro. Di dunia ini diciptakan enak dengan dua makhluk, namanya makhluk jasad sama makhluk ruh. Enak kita. Ini tangan kita kalau kena pisau darah dikit sembuh nggak? Sembuh. Tapi kalau udah di akhirat nih jasad udah jadi tai, ada lagi deh. Tinggal satu makhluk doang, namanya apa? Ruh. Ini ruh kalau udah digores itu sampai kapan tahu sakitnya nggak bakal bisa diobati. Kalau sakit nih kena urat nadi mau ke dokter, nggak ada, makin disakitin mah. Non roh buka ditanya mungkar nakir. Tapi ngaji kesini dia sholat tepat waktu. Non roh buka, ya Allah. Ada pertanyaan yang lebih sulit nggak? Karena belajar. Nggak santai deh. Ketemu malaikat tahu orang boleh belajar dari Nabi Muhammad, dari majlis ini gue tahu kan ditanya apa aja. Udah gue hafalin. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Sunda. Nah, yang mana sih malaikat? Bebas pilih gitu ya. Oke bilang begitu deh. Nggak apa-apa karena senang, malaikatnya senang. Tapi kalau misalnya yang ditanya kadang belajar di mana atau belajar di mana, bukan talabul ilm, manrob juga. Nah itu langsung namanya sujaul akram, ada binatang paling serem, ular paling serem. Bahkan kalau dia melet lidahnya doang itu lebih kencang daripada petir yang ada di dunia. Kalau melet akan ular, kalau lamun melet. Gitu kan ular kan ngelamunnya aja melet. Nah ini tak meletmu mati loh. Ini digedik pakai yang dijelaskan sifatnya seperti martir. Kalau dia nggak bisa jawab, digedik. Nah, ini anak ada duit segini nggak bisa. Nggak bisa lagi. Sudah tidak di. Nggak ada orang pusat, nggak ada. Nggak ada orang pusat dan lahir dan sakitnya. Sakitnya bayangin sakitnya nggak akan bisa diobatin lagi. Iya lebih. Tapi kalau kita udah ngamalin sholat tepat waktu, setiap begitu azan senang ya Allah akhirnya azan. Kalau sekarang kan enggak, ya Allah azan lagi. Masa baru azan subuh, udah azan asar lagi aja. Nah, ini kita semua kayak pada ketawa. Nah, ini kita, memang kita. Gimana obatnya? Obatnya belajar dari sekarang. Begitu dengar azan, langsung cari air wudhu. Nah, walaupun di perumahan sekarang lagi susah, mungkin air pump. Ya, tapi mudah-mudahan semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari sholat supaya apa? Supaya ada jaminan langsung bahwasanya kita akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga dan hidup enak di barzakh. Dan begitu bangun enggak pakai lagi dihisab di padang mahsyar. Kecuali kita orang baik, nyari mana Nabi Muhammad, gue pengen bantuin Nabi Muhammad nyari orang supaya dapat syafaat. Karena dia punya kemampuan. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan, maka kata Nabi Muhammad, inna syafaati li ahlil kaba'iri min ummati. Syafaatku ini buat orang yang sering zina, sering judi online, sering itu syafaatku buat dia. Ya, tapi kalau emang dia benar-benar, maksudnya di hatinya ada cinta sama Rasulullah, ada cinta sama habaib, ada cinta sama kiai,
cuma dia nggak kuat lagi ngelawan hawa nafsu. Setiap ada majelis pengen hadir, cuma ada aja halangan. Nah, dia punya niat baik, cuma hidupnya di kehidupan yang syar. Nah ini orang yang seperti ini, insya Allah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Tapi kalau dia acuh nggak acuh, ada majelis bodo amat, ada apa? Ada acara-acara disiram, digangguin malah. Nah, orang yang kayak gini nggak dapat syafaat lagi. Nggak perlu kalian yang hidup nyantai sering sholat jorokin nih orang pas kena di Siratul Mustaqim, jorokin dari jembatan Sirat. Siap kan? Jangan, kasihan. Katanya itu kita lagi. Jadi harus diperhatikan. Kita berharap, kita tidaklah berharap segala kenikmatan yang kita nikmati hanya sementara di dunia. Janganlah seperti itu. Jadilah dewasa, jadilah cerdas. Semua kenikmatan yang kita harus jalankan di dunia itu gimana caranya harus bermanfaat supaya kita nanti enak juga di akhir. Harus dijaga, harus dijaga. Kemudian selanjutnya setelah sholat udah bagus nih, alhamdulillah udah berpaham nih. Sholatnya belum paham karena belum babnya. Yang penting sholat kita harus tepat waktu. Kalau bisa, kalau nggak kuat tepat waktu minimal dikodok. Jangan sampai ada orang ninggalin sholat dengan sengaja. Bahkan sini ada hadis juga dikutip sedikit. Idza taraka ar-rajulu fardatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu 'ala babin nar. Barang siapa yang sengaja ninggalin sholat gak mau ngekodok, sengaja dia. Gue tadi gak mau sholat subuh, malas sudah, gak mau dikodok, biarin aja. Allah Maha Pengampun kok. Sengaja. Kutiba ismuhu 'ala babin nar. Namanya langsung di neraka tuh ada listnya. Dadang bin siapa? Dadang bin Rijal. Bukan ini berarti. Dadang bin Rijal. Bin Rijal laki-laki. Dadang bin Rijal. Misalnya ditulis namanya Fulan bin Fulan pakai nama bapak. Karena nama bapak itu sangat penting. Makanya manintasaba li ghairi abi fahuwa fasik. Barang siapa orang yang menasabkan namanya ke yang bukan bapaknya atau menghapus nasab orang, enggak taunya dia salah, fahuwa fasik. Ini orang udah fasik. Kalau fasik itu harus taubat. Dan kalau dia dengan pedenya dan masih percaya diri bahwa yang disampaikannya benar atau nya salah, qila faqad kafar. Dikatakan bahwasanya orang tadi udah keluar dari agama Islam. Jadi hati-hati. Kalau kita nggak ada ilmu, kita nggak tahu misalnya Dadang tadi bin Rijal atau bin Jali misalnya, kita nggak tahu. Ya, jadi nggak boleh main tuduh-tuduh, itu pasti bin Jali deh. Nggak boleh. Karena kalau udah bin Jali, insya Allah masuk surga. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ikhwani, sangat penting bagi kita untuk menjaga salat. Ya, salat paham insya Allah. Yang penting salat tepat waktu. Udah itu aja. Salat tepat waktu. Kemudian selanjutnya adalah membayar zakat. Bayar zakat. Zakat ini apa sih? Zakat itu ada dua. Ada zakat harta, ada zakat badan. Zakat badan setiap tahun kita lakukan. Semua amil tahu dan semua masyarakat harusnya tahu. Itu zakat fitrah. Zakat badan itu zakat fitrah bahasa kita. Biasanya udah mau lebaran, kita semua zakat. Nama ototir zakat itu secara bahasa mensucikan diri kita. Makanya kalau mau bulan puasa, puasa itu 30 hari. 30 hari supaya puasanya bersih. Yang sholat tarawih hari pertama penuh, hari ke-15 sudah mulai setengah, hari terakhir agak penuh lagi. Goyang. Ini gimana cara nyempurnainnya? Dengan membayar zakat. Mudah-mudahan membayar zakat tadi, semua yang pahala dia lakuin yang tertutup itu menjadi pengampunan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu adalah zakat yang sering. Nah, cuma zakat yang dibahas dan agak rumit itu namanya zakat harta. Nah, zakat harta itu ada zakat misalnya itu nanti akan dikaji di babnya secara khusus. Di sini hanya secara globalitas saja. Karena kalau sholat babnya udah dekat, makanya harus dengan detail. Tapi kalau misalnya zakat agak jauh, setelah sholat, puasa baru belajar zakat. Kalau zakat ini kita harus memahami zakat harta itu yang pertama khusus bagi orang yang mengembala dan harus bersyarat. Misalnya mengembalanya haknya punya dia dan di tanah punya orang misalnya, dan kan pembahasan yang jelas.
Kemudian juga yang digembala itu hanya khusus unta, sapi, dan kambing. Kalau kebo gimana? Nah, kebo ada pembahasannya lagi nanti. Beda karena kebo banteng itu sejenis sama binatang yang sama, binatang yang sama. Kemudian selain ternak tadi ada namanya petani. Petani seperti petani beras, petani gandum, petani jagung dan lain sebagainya, itu semuanya ada zakat. Zakat yang dikeluarkan sama jenisnya. Atau ada khilaf juga yang akan nanti dibahas dengan tafsir, boleh juga pakai uang, yang penting sesuai dengan hitungannya. Kemudian zakat yang terakhir adalah bayar zakat ketika kita berdagang. Kita dagang nih. Sekarang ada pedagang nggak sih? Ini kayak pabrik semua. Berarti nggak ada zakatnya. Tapi orang pabrik berarti punya zakat dan harus dipelajari bagaimana cara boro-boro. Cina semua pokoknya nggak usah. Misalnya kita dagang warung atau dagang sesuatu yang memang membuat kita kaya dan memenuhi syarat untuk kita membayar zakat, maka harus bayar zakat. Dan dua lagi, ketika kita nemu harta karun, lagi ngegalu galis piteng, bukan dikira ieng, nggak taunya harta karun. Karena pas dilihat harta karun, ini kita timbang berapa kilo, berapa. Setelah kita mendapatkan persenan sekian dari kilonya, maka nanti dibawa ke ambil, ini saya harus zakat dari emas yang saya kerjakan. Kalau bukan di Indonesia, kalau di Indonesia mungkin pemerintah ngelirik menjadi barang museum, mungkin sebagian, kita nggak tahu. Tapi kita berharap, mudah-mudahan buat orang yang nemuin, mudah-mudahan mungkin di sini nanti susah ada yang nemu harta, atau dia ngegali tiba-tiba menemukan emas. Emas buat dijadikan tambang. Nah, ini semua ada zakatnya. Emas atau perak. Emas atau perak. Itu semua ada zakatnya. Dan barang siapa yang nggak mau bayar zakat, maka dia telah menjadi fasik. Tapi kalau dia berkeyakinan dan mempromosikan supaya orang nggak bayar zakat, bahwa kafir, dia telah keluar dari agama Islam. Jadi hati-hati sama zakat, terkhusus buat pedagang. Dagang ada zakatnya, harus belajar. Bahkan kita yang belajar di Hadramut di Tarim, itu ada namanya Subtarim di belakang Masjid Jami. Itu semua orang yang dagang di situ punya jalsah, punya majelis khusus membahas tentang ilmu fikih muamalah, fikih al-bai', fikih jual beli. Jadi ada belajarnya orang pasar. Jadi orang pasar dagang di Tarim, kalau ditanya pelajaran di Salah Jami'ah, ditanya zukat, itu udah di luar otak semua. Baru mereka berani dagang. Tapi kalau mereka belum bersertifikat seperti itu, kebanyakan yang ada di Subtarim, mereka belajar. Sebelum berdagang mereka belajar. Walaupun ada oknum yang nggak belajar dulu, tapi tetap yang mayoritas di sana semua berilmu. Kita berharap, mudah-mudahan semua yang ada di sini kalau mau bisnis, tidaklah mereka mau bisnis kecuali mereka sudah paham dengan bisnisnya. Karena ikhwani, bisnis yang kita jalankan ini buat makan siapa sih? Buat makan siapa? Buat makan anak kita, buat makan anak istri kita. Kalau kita kasih mereka yang haram, jangan salahin anak lu gede kayak lu. Kalau anak lu gedenya kayak lu, kalau bagus. Tapi kalau kagak, butek lagi ayah anak. Udah buka sama, kelakuan sama gitu. Berarti bukan benerin keturunan, ngebebanin keturunan. Hati-hati, ini harus dibangun dengan sesuatu yang hak. Makanya harus memahami, kita kalau kerja di mana harus paham dengan apa yang kita dapatkan untuk nafkah. Itu adalah zakat. Kemudian yang keempat yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan harus berpuasa. Kalau nggak puasa nggak boleh, dosa. Di bulan Ramadan kagak puasa dosa. Jadi wa antasumu, kata Rasulullah Allah Subhanahu wa taala, kalian harus berpuasa. Jadi semua yang rukun Islam ini ada nasnya di Quran. Semua yang di rukun Islam itu semua ada nasnya di Quran. Makanya dijadikan rukun Islam. Kita harus sholat, kita harus syahadat, kita harus zakat, kita harus berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan aja. Barang siapa yang membolehkan orang puasa di bulan Ramadan, maka dia fasik. Udah lu jangan puasa. Maka dia fasik. Tapi kalau dia sengaja udah di Islam nggak apa-apa, nggak puasa, bahwa kafir.
apa ditampol. Kalau tahu uratnya kenain. Jadi hati-hati. Kalau kita nemu teman di jalan, kasih tahu, lu kenapa kagak puasa? Oh, capek harus kerja. Ngerokok tangan kanan, tangan kirinya suap. Kurang indah apalagi tuh. Ambil gibah lagi. Gue di toko gini. Lengkap banget tuh, malaikat apa? Syaitan aja mungkin, udah males gue godain dia. Gua yang kegoda. Ini saking parah ini orang. Kasih tahu sama kita, sayang kita sama umatnya Nabi Muhammad. Ayo dong, puasa di bulan puasa, nggak boleh enggak wajib bagi gua mah. Itu nggak apa-apa. Kata dia bagi gua mah kagak wajib, apa dia fasik. Tapi kalau dia bilang nggak wajib bagi Islam puasa, Islam mah sendiri-sendiri dulu gua. Nah itu nggak apa-apa, cari uratnya itu di leher. Jadi harus amar ma'ruf nahi, harus kasih tahu itu syiar. Kalau dia Islam, kalau dia bukan Islam, serah. Kalau dia pun bukan saudara kita ngelihatnya kagak kenal, nggak apa-apa ditanya, tegur. Untuk supaya kita menegakkan rukun Islam kita. Jadi kalau sekarang udah banyak warteg di mana-mana buka, ayo dong toleransi. Toleransi apa? Nggak ada yang ngajarin toleransi kayak gitu. Emang nggak ada orang yang bukan Islam jualan warteg? Ada kok. Silahkan. Jadilah Islam yang baik, Islam yang jujur. Carilah rezeki yang baik, rezeki yang jujur, supaya bisa membangun anak-anak dan generasi selanjutnya dengan kehidupan yang baik dan jujur. Tapi kalau kita terus gengsi dan nggak mau membenari yang mudah ini, ya susah. Karena ini dari apa namanya, akarnya itu ya ini meremehkan syiar, memudahkan orang buka. Udah lu mah nggak apa-apa, harus ditegur kalau kita mampu. Barang siapa ya kalian yang melihat kemungkaran seperti ini, maka rubah pakai tangan, kasih tahu. Yang mulai nggak senang ribut, apa-apa buat agama. Kalau emang daerah lu, kalau nggak mampu, nggak diem. Fa'ilam yastati falyughayyirhu bilisani. Kalau nggak bisa, maka rubah dengan kata-kata. Nggak bisa pakai tangan nih, dia lagi rokok, lagi main HP, ambil rokoknya, keluarin kayak gini. Nggak boleh lu kayak gini. Mampu, nggak mampu omongin, nggak boleh bang. Dosa bang, Ramadan malu dulu tetangga tuh dibilang apa kita. Udah nggak usah urusin hidup gua. Bukan masalah apa, lu kalau mati gua juga yang ngurusin. Lu kalau mati ini mau diurusin siapa ya? Ada gua juga ngurusin, makanya gua kasih tahu. Nggak mampu juga, nggak enakan orangnya. Udah doain depan mukanya, ya Allah semoga ini orang dapat hidayah. Wadzalika ad'aful iman, itu yang paling rendah udah imannya. Kalau nggak mampu tangan sama nggak mampu lidah, itu paling rendah iman. Ya mudah-mudahan minimal yang rendah aja bisa kita amal. Nah, sekarang boro-boro yang paling rendah, kadang ngedoain aja kita saking sudah kemungkaran di mana-mana di Indonesia. Nah, ini harus kita prihatinkan. Kita lihat tetangga kita, nggak bisa benerin orang, minimal orang rumah kita dijaga dari hal sepele ini. Itu kalau lewat warung buka, nggak usah lewat situ, cari jalan lain. Biar apa? Biar dia ngerasa. Itu sesuatu yang kecil harus kita didik ke anak-anak kita, keluarga kita. Kalau kita nggak mampu ke orang lain, minimal keluarga kita lurus, paham? Nah, itu harus dijaga, syiar. Maka puasa Ramadan penting. Dan ada cerita juga di sini yang unik, bahwasanya kenapa puasa Ramadan 30 hari. Nah, itu katanya diceritakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, orang kita, orang Tenggara, jagoan kita. Nah, ada orang Indonesia yang mampu menandingi Imam Nawawi. Kenapa? Karena beliau menjadi imam mufti selama 2 tahun di kota Mekah. Bayangin, mufti itu kalau ditanya bukan satu madhab, semua madhab dia tahu. Semua 17 fanny ilmu dia tahu. Tahu semua dibahas, bahas A lu bahas A gua tahu, lu bahas B gua tahu. Orang Indonesia, Al-Jawi Muhammad bin Umar Al-Bantani, Imam Nawawi Al-Bantani, orang Tanara. Bangga, harus senang kita, harus senang. Karena Indonesia ini kalau di Arab, kalau nggak dipanggil Indonesia, Jawi, dua itu. Maksudnya orang Indonesia. Jadi berbangga orang Jawa. Kita Banten orang Jawa juga sebenarnya. Karena kalau kebanyakan ini Jawa semua nggak seru. Jadi agak ke Banten dikit Tangerang.
Maka Nabi Adam alaihissalam ketika beliau memakan buah khuldi itu di perutnya selama 30 hari bertahan. Pertama kali ada makanan yang masuk bertahan selama 30 hari. Pas sudah 30 hari baru keluar. Nah setelah keluar itu kan selama itu Nabi Adam dimarahin sama Allah Subhanahu Wa Taala, ditegur, kenapa engkau makan, kenapa kau mendekati ini, kenapa? Karena dijelasin karena syaitan semua. Akhirnya setelah 30 hari dikeluarkan itu Nabi Adam diturunkan ke bumi. Setelah itu Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu, bukan dosa, diampuni, dikasih pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahannya. Yang memang itu semua udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, schedule-nya udah tertetap. Nah, dari 30 hari ini kita sebagai umat manusia dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Di 30 hari ini buat mengingati hari taubat Nabi Adam. Jadi 30 hari itu menebus kesalahannya Nabi Adam. Sekaligus itu. Jadi kalau kita mau cerita-cerita baru nih, ada cerita baru nih. Ya, sampai ke teman-teman kita bahwasanya ya, gara-gara Nabi Adam makan buah khuldi bertahan di perutnya selama 30 hari. Nah, kemudian setelah keluar Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan Nabi Adam dan diturunkan ke bumi dan kita puasa 30 hari untuk menebus itu adalah cerita yang memang dibenarkan oleh Imam Nawawi karena beliau mufti, orang hebat dan bersanad. Pastinya ilmu yang beliau sampaikan gak macam-macam, pasti ada alasannya, berarti benar. Jadi kita puasa 30 hari, ya kita mengabdi sebagai manusia. Tentu puasa itu ada di setiap umat, di setiap nabi itu ada namanya puasa. Karena puasa itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, as-saumuli, puasa kalian buat saya, wa ana ajzi bihi, itu aku yang balas langsung, gak pakai orang lain. Ya, aku semua yang, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sekarang tahu surga ada berapa? Ada 7. Padahal ada 8, ada satu surga lagi yang bernama Royan, itu hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus buat orang yang berpuasa. Pas orang lagi sibuk-sibuk hisab, ada orang yang rajin puasa Senin Kamis, puasa nazar, puasa qadha, puasa Ramadan, dipanggil duluan bareng orang yang tadi sholat tepat waktu sini. Gak perlu hisab-hisab hitung-hitungan lagi nama mereka ribet banget tuh. Bahkan saking ribetnya, ada orang yang ahli neraka, ada orang yang ahli surga, dia bilang, ya Allah udah, kami nyerah, udah masuk neraka, masuk surga, bodo amat, yang penting jangan dimari. Padahal dia nggak tahu itu baru spoiler neraka, nggak ada seujung-ujung kukunya neraka pada mahsyar. Akan dijelaskan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari tersebut orang nggak peduli sama bininya, nggak peduli sama suaminya diinjak-injak malah. Wa ummihi wa abihi. Bayangin orang tua, sayang nggak kita sama orang tua? Dijelaskan gambaran di Quran, wa ummihi wa abi, diinjak-injak bapak emaknya, nggak peduli. Wa sahibatihi wa bani, dan anak-anak sama bininya nggak peduli lagi, gua injak. Yang penting gua dapat tempat supaya bisa nafas, karena di situ kan ditutup dengan aliran keringat kita ketika matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setingkal daripada kepala kita. Nah, kalau orang yang sering azan, dijelaskan dalam hadis lehernya itu panjang kayak jerapah. Orang yang rajin azan ada syafaat buat lehernya. Orang yang sering menghafal Quran, mengaji Al-Quran, sering ngaji, sering majlis, dibantuin sama Al-Quran. Ada syafaat-syafaat daripada amal kita itu menjadi syafaat bagi kita. Karena setiap orang yang soleh dari umat Nabi Muhammad, dia bisa memberi syafaat kepada 70 orang. Nah, ada yang bilang juga dia memiliki 70 syafaat buat dirinya sendiri supaya bisa selamat di badan mat. Semua orang telanjang. Maka sahabat nanya kepada Rasulullah, apakah kami telanjang? Nah, tentu kata Rasulullah, kalau orang yang saleh dia diberikan pakaian yang bisa menutupi sehingga dia tidak merasa malu. Jadi kalau orang yang saleh, orang yang mendapat syafaat, dia pakai pakaian, nggak telanjang, nggak injak-injakan, ada tempat khusus, disiapin, dijagain sama malaikat. Makanya kita berharap semoga kita semua bisa mengamalkan arkanul Islam dengan sempurna, sehingga kita bisa mendapatkan makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita disenangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir yaitu haji. Al-hajju fardun wa kadzakal umrah lam yajib fil umri ghairu marrah. Haji dan umrah itu wajib bagi kita. Kalau wajib nggak dilakuin dapat apa? Dosa. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Mampu ini gimana, Bib? Mampunya ini gimana? Nah, nanti akan kita bahas di bulan
Jangan, kemarin dikatain. Terakhir dikatain berhala. Bagi yang mampu di sini ada namanya mampu badan. Badannya sehat, kuat, 5 sempurna makan setiap hari. Kalau pagi minum energi sama roti tawar yang ada pinggiran. Kalau kita roti tawar masih ada pinggirannya udah berlaku. Ada pinggiran roti tawar. Minumannya energi. Sama telur setengah matang. Terus manggil anaknya, oh Johnson sini lu makan lagi. Johnson apa? Muhammad Johnson Jali. Orang hebat, orang mampu, badannya sehat, duitnya Pak, maka dia patokan sehatnya gimana? Sekiranya dia mampu 10 hari menguasai dirinya untuk berkeliling di kota Makkah atau berkeliling di Ka'bah, tawafnya, kemudian musdalifahnya, kemudian wukuf di Arafahnya dan menunaikan semua rukun dan syarat daripada haji, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia kayaknya wukuf di Arafahnya saya ada lah banyak kata dokter begini nggak boleh, ya udah berarti dia belum mampu karena belum memenuhi syarat, harus yang mampu, badannya harus mampu. Sekarang badan dia mampu, tanya sekarang hartanya mampu nggak? Mampu. Apa patokannya? Patokannya ketika kalian berangkat 10 hari untuk haji, itu anak kira-kira nafkah makan nggak dulu? Itu anak kira-kira duit jajannya goyang nggak? Itu kira-kira cicilan bulanannya gimana? Aman nggak? Kalau kayaknya cicilan bisa lebih ditelatin 3 bulan lebih penting haji. Berarti belum memenuhi syarat buat haji secara langsung, berarti dia nggak boleh haji. Itulah maksudnya banyak orang yang kegoyang untuk menunaikan haji, itu nggak boleh. Kalau misalnya umroh masih mungkin lah, bisa akal. Tapi kalau untuk haji, itu haji harus mabrur bos. Kalau haji nggak mabrur susah lagi nyarinya. Apalagi lu tinggal di Indonesia, lu daftar sekarang nggak tahu kapan berangkat. Nah, kecuali mampu pakai yang plus. Nah, cuma kita kayak muka Ana dan muka kita semua yang di sini, kayaknya nggak mampu kalau yang plus. Berat. Jadi gimana? Harus mampu hal. Patokannya apa? Anak bini nafkahnya lengkap selama 10 hari, nggak apa-apa. Tapi kalau masih banyak A-nya, banyak B-nya, maka tidak wajib. Umroh dan haji. Kalau mampu, kalau kita nggak mampu, cuma kita berharap, harus ada hati berharap. Kalau nggak berharap nggak boleh. Harus berharap suatu saat kita mampu dan diniatkan suatu saat kita bisa haji. Karena kalau udah bisa haji dan umroh, berarti rukun Islamnya sudah 5 sempurna. Wallahu a'lam. Mungkin karena udah kemalaman nggak usah ada yang nanya lah. Kalau ada yang mau nanya silahkan seputar pelajaran, jangan curhat. Betul. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan pokok bahasan yang mengenai sholat dan zakat, mohon dijelaskan syarat mutlak bagi muslim melakukan qada sholat yang sebelumnya atau bahkan lebih, ya misalnya di saat muda dia blank, bangun gitu kan. Nah, beranjak dewasa ada perubahan karena hidayah Allah, terus mulai aktif lah, ya mulai aktif sholat. Nah itu udah masuk wajib mengkodok yang lama atau gimana gitu? Atau kata kodok ini dilakukan yang terdekat, misalnya wah ini belum jual, terus di asarnya kodok. Tapi kalau yang sekian tahun, sekian apa gitu, itu apa pada saat dia sudah taubatan nasuha itu ada hukum wajib kan dilakukan kodok. Nah terus yang kedua, perihal mengenai zakat. Tadi Habib membahas masalah ada
zakat perdagangan. Nah itu masalah hitungannya ya mungkin ada bahasan khusus fikih zakat. Nah terus bagi pekerja atau yang berkaitan dengan zakat penghasilan, nah itu apakah masuk dalam kategori zakat perdagangan atau zakat niaga atau gimana? Karena apa yang didapat itu untuk menafkahi keluarga atau dirinya sendiri dan orang tua. Nama penjelasan bib, wallahu a'lam bishawab, barakallahu a'lam. Insyaallah. Suhabi menjawab dulu. Untuk sholat yang dikodok, semua ulama sebagian berpendapat harus mengkodok semua sholatnya, harus dihitung sholatnya dari kecil berapa lama. Susah nggak? Susah. Tapi di dalam agama Islam, Nabi Muhammad ini Nabi solusi, pasti ada solusinya. Maka sebagian ulama di kalangan habaib saja Al-Alawi itu setiap akhir Jumat di bulan Ramadan ada namanya kodok keliling. Kodok keliling itu di akhir Jumat habis sholat Jumat, mengkodok semua sholat dari zuhur sampai subuh. Dari zuhur sampai subuh dikodok sholatnya setiap habis Jumat. Akhir Jumat di bulan Ramadan. Itu hanya cara sedikit untuk mengkodok sholat. Cuma yang namanya kodok yang sudah lalu dan tidak kita ketahui lagi sudah berapa jumlahnya, itu salah satu fasilitas untuk mengkodok. Dan ada fasilitas lain yang dianjurkan oleh sebagian ulama kita Syafi'i, mengatakan bahwasanya kalau kita nggak mampu mengkodok semua sholat, minimal kita berusaha. Kalau sudah berusaha dan nggak mampu juga, maka berbanyaklah dengan mengkodoknya dalam gerakan sholat sunnah. Jadi banyakin sholat sunnah. Habis wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Batal wudhu, wudhu lagi sholat sunnah 2 rakaat. Habis sholat maghrib, sholat sunnah 6 rakaat. Atau sholat sunnah yang namanya sholat sunnah awwabin. Sholat sunnah biasa. Sholat sunnah apa aja. Nggak perlu kalau malam lagi ngelamun nih. Sholat sunnah mutlak dah 1000 rakaat. Apa-apa kalau mampu. Atau tidur dulu, bangun tidur, sholat tahajud. Pokoknya banyakin sholat sunnah. Tapi tetap dalam hati istighfar ya Allah dan mengharap semoga Allah ampunin dulu-dulu yang kita perlu kita kodok. Karena ulama sampai sekarang nggak ada yang bilang dikodok nggak apa-apa, nggak usah dikodok, nggak ada. Semua ulama bilang harus dicari tahu jumlahnya. Saking pentingnya sholat. Nah kalau emang kita mustahil, kita nggak bakal mampu. Kadang kita pas sudah tua baru tahu sholat. Nah, makanya dalam Islam sesuatu yang kita nggak tahu, maafu, dimaafkan. Itu baik sangkanya kita sama Allah. Cuma jangan kagak tahu diri. Udah dimaafkan ini udah nggak usah berkodok, jangan. Sama aja bohong. Kita harus tetap berusaha mencari sesuatu yang bisa menggantikan kekodokan kita tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab. Jawab. Lengkap ya. Udah gitu doang caranya. Soalnya kalau nggak kodok sholat, dia harus memperbanyak sunnah, sholat sunnah yang dia ketahui atau yang memang dia tidak ketahui harus cari tahu supaya dia bisa banyak sunnah. Kemudian dia harus gimana? Ngekodok yang lama dulu apa ngekodok yang baru? Yang barunya diketahui ya kodok, lebih bagus. Nah, kalau yang tidak diketahui solusinya apa ya tadi? Perbanyak sholat sunnah. Dan setiap akhir Jumat di bulan Ramadan dia sholat kodok tuh 5 sholat tuh dikodok semua. Habis sholat Jumat tuh bangun kodok sholat. Nah, apa itu dianjurkan? Nah, karena setiap wa akhiratu Ramadan itu minan nar. Dan setiap Ramadan itu ada yang namanya apa? Lailatul Qadar. Barangkali itu bisa menghapus 1000 bulan kita ke belakang. Nah, kita nggak tahu, makanya dianjurkan oleh ulama dan mereka berpendapat nggak apa-apa sholat kodok keliling ini. Ada namanya istilah kodok. Cuma bahasa kitanya, bahasa habaib itu namanya kodok keliling. Hanya ada di Ramadan, kalau nggak salah Ramadan Jumat terakhir kalau nggak salah. Tapi ana yakin insyaallah itu di Jumat terakhir Ramadan kita sholat kodok keliling. Nah, kemudian untuk zakat penghasilan itu nggak ada di dalam syariat Imam Syafi'i. Itu hanya 5 zakat saja yang tadi an-na'am zahab wal fiddah, kemudian wal ma'din. Itu yang 5. Cuma kalau mau dibahas detail lagi, kita harus benar-benar memahami zakat karena zakat ini sesuatu yang rumit. Jadi harus benar-benar dipahami. Kalau misalnya dia berpenghasilan kan pasti dari bisnis.
Kalau dia dari kerja atau jasa dia itu nggak ada zakatnya. Tapi kalau dia berpenghasilan bukan dari jasa diri dia, maka itu ada zakatnya. Contohnya apa? Kita sekarang pakai jasa kak kerja, jadi tukang kagak di pabrik. Jadi tukang dong, berarti jasa siapa? Jasa kita. Nah, kalau udah jasa beda, ya, itu berarti tidak ada zakatnya. Tapi kalau misalnya jasanya dia, tapi dia nambel ban. Jadi jasanya itu dari sesuatu yang memang diputarkan lagi kepada bisnis, maka itu namanya ada ijab qabul dalam bab tijarah. Nah, ijab qabul itu maksudnya apa? Ada yang beli, ada yang terima. Tapi kalau kita cuma kerja pakai jasa, itu kita cuma dikasih duit, boro-boro mau zakat, tempes saja setengah pasti. Karena dalam Islam ini la yukallifullahu nafsan tidak dipaksakan dalam agama. Wallahu a'lam. Ada nanya lagi? Ada. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam wa kama rantah adabat rawdan watan fi afiyati wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Surah Al-Fatihah. Sehingga ibadah kita, sholat 5 waktu kita maupun wajib dan sunnahnya mudah-mudahan mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahlah daripada pengajian kita, jadi mudah-mudahan air yang sudah kita sediakan mudah-mudahan menjadikan air doa, ya, yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diminum oleh anak-anak kita dijadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.